menerima masukan dari mereka. Nah, karena pemimpinnya tidak ada yang jago tanpa dukungan masyarakat yang ada di bawah. Nah, setiap hari, setiap minggu aku selaku kepala desa ini hampir setiap hari Pak masyarakat kami ini bertanya. Pemerintah Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung menyampaikan permintaan agar lahan perkebunan masyarakat di Dusun Ilir dikeluarkan dari plotting area pengembangan kawasan industri. Pernyataan tersebut disampaikan Kadis Bantan Suhandi dalam rapat dengar pendapat RDP yang digelar DPRD Belitung pada Selasa 24 Februari 2026. RDP dipimpin Ketua DPRD Vina Christine Ferani, dihadiri perwakilan Komisi OPD terkait, ATR BPN Belitung, serta tamu undangan. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita, rekan Dedi Suendar, wartawan Pos Belitung. Rekan Dedi Suendar, silakan informasi dari Anda. Ya, baik Istina dan Tribuners, dimanapun Anda berada bisa kami sampaikan. Pemerintah Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, menyampaikan permintaan agar lahan perkebunan masyarakat di Dusun Ilir dikeluarkan dari plotting area pengembangan kawasan industri. Permintaan itu disampaikan Kepala Desa Bantan Suhandi dalam rapat dengan pendapat atau RDP yang digelar oleh DPRD Kabupaten Belitung pada hari Selasa tanggal 24 Februari kemarin. RDP ini sendiri dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Christine Ferani, juga turut dihadiri oleh perwakilan masing-masing komisi, OPD terkait, dan juga tamu undangan lainnya. Kepala Desa Bantan Suhandi mengatakan bahwa mereka mewakili masyarakat Dusun Ilir, Desa Bantan yang menginginkan agar lahan kebun yang sudah lama dikelola masyarakat dapat dikeluarkan dari dalam kawasan industri. Ia menjelaskan pada awalnya masyarakat ingin mengajukan permohonan sertifikat dalam program PTSL ATR BPN pada tahun 2025 yang lalu. Namun permohonan warga tersebut justru ditolak oleh BPN Belitung dikarenakan lokasi yang diajukan tersebut masuk dalam plotting area kawasan industri. Sementara itu, Pemdes Bantan sendiri menyatakan tidak pernah menerima ataupun diberikan peta kawasan industri tersebut yang tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2014 yang mengatur tentang RT/RW Kabupaten Belitung tahun 2014 dan 2034 maksud kami. Sehingga pemerintah Desa Bantan sendiri tidak mengetahui batasan peta dari kawasan industri yang dimaksud. Suhandi juga menegaskan pihaknya bukan menolak investasi, tapi pada kenyataannya lahan yang tersedia di Desa Bantan itu, khususnya di Dusun Ilir, hanya menyisakan lokasi kebun masyarakat tersebut. Sebelumnya masyarakat sudah merelakan lahan sekitar 113 hektar yang diperuntukkan untuk pembukaan kawasan industri pertama tahun 2014 silam. Lahan tersebut saat ini dikelola oleh PT MPL selaku konsorsium dari kawasan industri tersebut. Ia menambahkan selain lokasi perkebunan di area pemukiman masyarakat dan juga fasilitas umum termasuk dalam plotting area tersebut. Kawasan ini tergambar dalam peta yang dibuka oleh Dinas PUPR dalam pemaparan detail tata ruang atau DTR yang masih tengah disusun oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Suhandi meminta kepada DPRD, OPD, serta Pemda Belitung untuk kembali mempertimbangkan keinginan mereka. Sebab saat ini masyarakat hanya bisa berkebun di lahan tersebut yang saat ini terdata sekitar 200 hektaran lebih. Sementara itu, Ketua DPR Kabupaten Belitung, Vina Christine Ferani, menilai dikarenakan Pemda tengah menyusun RDTR dan juga DPRD sedang membentuk pansus RT/RW, keinginan masyarakat itu kemungkinan masih bisa diakomodir. Hanya saja harus dilihat lebih lanjut apakah menyalahi aturan atau tidak. Ketika tidak ada menabrak aturan lebih tinggi, kemungkinan aspirasi masyarakat tersebut bisa diakomodir lewat nanti RT/RW yang akan disahkan oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten Belitung. Demikian Yustina yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Pertama kan kami harus memetakan dulu kawasan yang dimaksud oleh Pak Kandes Bantan, tanah masyarakat Desa Bantan Dusun Ilir ini di mana lokasinya? Nah, ternyata lokasinya itu ada di dalam kawasan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan industri. Nah, di situ ada 59 warga yang luasnya 281,8 hektar yang sudah dikelola oleh masyarakat. Di situ juga ada fasilitas umum, ada hotel, ada pemukiman, ada kolam ya. Nah, setelah itu kami juga ada sedikit mengevaluasi tentang kawasan industri. Nah, dari kawasan industri 1.414 hektar ini ada 270 hektar yang sudah dikelola oleh sudah
menjadi kawasan yang dikelola oleh PT MPR. Nah, tapi dari 270 hektar itu belum semuanya perusahaan-perusahaan itu beroperasi. Artinya kami melihat bahwa dampak sosial ekonomis kepada masyarakat Desa Bantan dan Dusun Ilir ini belum maksimal. Nah, kami juga minta kepada pemerintah daerah, ayo didorong lagi industri-industri yang sudah mendaftarkan untuk masuk ke dalam kawasan itu, ayo segera kita dorong untuk beroperasi. Supaya ekonomi kita bergerak, masyarakat di seputaran situ dan juga masyarakat Belitung bisa mendapatkan dampak sosial ekonomis. Aku selaku dari Kepala Desa Bantan tidak bosan-bosan Pak menerima masukan dari mereka. Karena pemimpinnya tidak ada yang jago tanpa dukungan masyarakat yang ada di bawah. Nah, setiap hari, setiap minggu aku selaku Kepala Desa ini hampir setiap hari Pak masyarakat kami ini bertanya, mau Pak Karis lahan dibeli pula lahan gitu nih. Lahan dibeli pula lahan gitu nih. Tapi mereka nengok kronologis yang di 2014 Pak. Peraturan-peraturan yang berlaku di lokasi yang sedang diajukan untuk menerbitkan sertifikat. Sebagai contoh, kalau misalnya dia berada dalam kawasan hutan, untuk memastikan itu apakah ada dalam kawasan hutan atau tidak, kami tentu akan berkoordinasi ke BPKA. Begitu juga terhadap penetapan kawasan industri. Kalau bidang tanah warga ini yang secara fisik masih dalam bentuk kebun masyarakat, kebun sawit, kebun karet dan lain-lain, tapi di dalam tata ruang itu ditetapkan sebagai kawasan industri, kami harus melihat dulu apakah dari segi petanya yang 1.500 yang akan kita robah, mana kata ada irisan-irisan. Ini kan belum selesai kita bahas terakhir. Mana? Nanti baru kita isi ya. Nggak masuk. Atau gini Pak, setelah ini Bapak tolong yang diisi 80% dari yang tadi. Dari peta yang RT RW 2014 yang ditetapkan, yang sudah kita isi, mana-mana punya siapa, waktu itu sudah ketahuan. Terlebih ke SKP, memang kami tidak dapat apa-apa dari pemberitahuan. Nah, artinya di sini, kenapa yang disampaikan tadi? Memang sih mungkin yang disampaikan dari Bapak Sikda tadi mungkin dari itu. Kami nih Pak, kalau memang ini dapat dirubah, dapat dibuat apa yang disampaikan Bapak, kami minta keluarkan yang di sini. Hutan lindung ini Pak, bagi masyarakat yang menanam kebun, ini hutan lindung ini ya. Di Bantan sudah masuk ke dalam RT RW 2014 itu. Nah, ketahuan nanti.